Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran yang dilakukan pada hari ini bisa bermanfaat ilmunya baik di dunia maupun di akhirat. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bab thaharah. Di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa poin-poin yang akan kita pelajari pada kali ini. Yang pertama yaitu tentang najis, hadas, tata thaharah, dan hikmah thaharah. Untuk yang pertama, apa itu sih yang disebut dengan thaharah? Thaharah adalah bersuci. Nah, thaharah itu adalah bersuci dari najis dan hadas. Ada yang tahu perbedaan dari keduanya? Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, betul. Untuk hadas sendiri? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, baik. Najis, betul, yang dikatakan dengan oleh Mbak Billy adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah SWT. Sedangkan hadas itu sendiri merupakan keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan melakukan ibadah yang lainnya. Baik, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai najis. Najis di sini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis muhaladah. Untuk yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini disebut dengan najis ringan. Contohnya yaitu air seni dari bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali dari air susu ibu. Nah, cara mensucikan najis muhafafah ini yaitu mudah sekali, yaitu dengan memercikan air yang suci pada permukaan yang terkena najis itu sendiri. Nah, mungkin Mbak Billy sudah punya adik? Punya. Nah, pernah menggendong? Pernah. Apakah pernah di air di pipisi atau di air kencing sama adik itu? Pernah. Nah, itu merupakan contoh dari najis muhafafah itu sendiri. Tapi sebelumnya adiknya belum berumur 2 tahun ya? Belum. Nah, ya itu contohnya. Itu yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini merupakan najis pertengahan. Mungkin Mbak Billy sudah mengetahui contoh dari najis mutawassithah itu sendiri? Contohnya darah, nanah, air seni, tinja, bangkai binatang yang keluar dari dubur. Nah, betul. Jadi contoh dari najis mutawassithah itu sendiri yaitu nanah, darah, bangkai. Setelah itu air seni, terus kotoran, dan yang keluar dari dubur atau kotoran manusia itu sendiri. Nah, najis mutawassithah ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah itu sendiri merupakan najis yang diyakini tapi tidak nyata zat atau wujudnya, baik berupa rasa maupun baunya. Nah, contoh dari najis hukmiyah ini merupakan air kencing yang sudah mengering dan air arak yang sudah mengering. Nah, air kencing yang sudah mengering itu kan tidak kelihatan toh baunya. Ya, betul. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Nah, cara mensucikan dari najis hukmiyah itu sendiri yaitu cukup dengan mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis itu sendiri. Seperti itu. Tuh. Yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah ini merupakan najis yang tampak wujudnya atau zatnya, baik berupa rasa, bau, dan warnanya.
Nah, contoh dari najis ainnya itu sendiri yaitu kotoran hewan. Kotoran hewan seperti ayam yang biasanya itu punya tetangga itu mungkin yang kececeran di tanah-tanah. Nah, itu contoh dari najis ainnya. Selain itu bangkai binatang yang berada di taman safari atau hutan-hutan lebat, kan biasanya ada bangkai-bangkai binatang yang dibangsa oleh harimau, kan seperti itu biasanya ada bangkai-bangkai itu. Nah, itu namanya najis ainnya. Untuk cara mensucikannya itu sendiri yaitu dengan menghilangkan rasa, zat, warna, dan baunya menggunakan air. Contoh yaitu kotoran hewan seperti ayam. Biasanya kan ada tuh di kotoran ayam yang menempel pada halaman-halaman rumah orang. Ya. Nah, itu kita cuma mengalirkan airnya saja sampai rasa, bau, warna dan zatnya itu hilang. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Baik, yang terakhir yaitu najis mukhalathah. Najis mukhalathah ini merupakan najis berat. Contoh dari najis mukhalathah itu sendiri yaitu anjing dan babi, baik itu anaknya ataupun yang lainnya yang sejenis dengan anjing dan babi sendiri. Nah, cara mensucikan dari najis mukhalathah ini karena merupakan najis yang berat yaitu dengan membasuh air sebanyak 7 kali dan satu di antara air tersebut dicampur dengan tanah. Seperti itu. Baik, dari penjelasan najis ini sebelum kita masuk ke penjelasan hadas, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hadas. Hadas di sini dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Untuk hadas kecil, contohnya yaitu keluarnya sesuatu dari kubur atau kemaluan seperti air seni, dan dubur seperti kotoran dari manusia sendiri. Setelah itu hilang akal atau kita ketika tidur. Setelah itu bersentuhan kulit yang antara wanita dan laki-laki yang bukan mahram. Nah, itu termasuk juga hadas kecil. Selain itu menyentuh kubur atau kemaluan dan dubur menggunakan telapak tangan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Cara mensucikannya yaitu dengan berwudu. Nah, jika tidak ada air, bisa dilakukan dengan cara tayamum. Seperti itu. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar di sini contohnya yaitu berhubungan suami istri atau bersetubuh, terus keluarnya mani, haid, nifas, dan meninggal dunia. Cara mensucikan dari hadas besar itu sendiri yaitu dengan mandi wajib. Mandi wajib itu apa? Mandi wajib itu membasuh seluruh bagian tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti itu. Dari penjelasan hadas ini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, mungkin penjelasannya sudah jelas ya. Baik, kita lanjut ke penjelasan yang ketiga yaitu tentang tata cara toharoh. Nah, cara toharoh yang pertama yaitu berwudu. Berwudu yang pertama itu niat. Mbak Billy sendiri tahu niat dari wudu? Tidak ada. Nah, baik, niat wudu itu sendiri yaitu nawaitu wudu ali rafa'il hadasil aswaril fardhu lillahi ta'ala. Nah, setelah mengucapkan niat tersebut, kita disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan. Setelah itu berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Setelah itu membasuh muka, kedua telapak tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki. Setelah itu tertib atau berurutan. Nah, disunahkan ketika membasuh anggota badan tersebut sebanyak 3 kali. Nah, itu ya sepertinya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu ditutup dengan berdoa. Nah, yang pertama yaitu niat. Seperti yang awal,
nawaitu butuh alir fa'il nasib asharil fadlillahi ta'ala. Nah setelah itu kita membasuh kedua telapak tangan. Nah setelah itu kita kumur-kumur sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh atau mengalirkan hidung di lubang hidung begini, basuh gini. Nah sebanyak 3 kali. Setelah itu selesai kita membasuh muka. Nah kita membasuh muka, ini semua muka harus sampai kena sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh kedua telapak tangan sampai siku ini ya. Dan ini dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Setelah itu setelah membasuh tangan, terus setelah itu mengusap kepala. Nah ini mengusap kepala sini seperti ini. Sebanyak 3 kali. Setelah itu membasuh, gunakan juga membasuh telinga. Seperti ini. Setelah telinga membasuh mata kaki yang terakhir ya, seperti ini. Nah setelah itu tertib dan terakhir berdoa. Nah berdoa setelah wudhu mungkin tahu? Nah berdoanya itu asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah au maj'alni mutawabina wa jannati wa min ibadikas sholihin. Nah seperti itu. Nah baik yang kedua yaitu tata cara toharo yang kedua yaitu tayamum. Nah tayamum ini boleh dilakukan dengan 3 syarat. Yang pertama tidak ada air. Semisal contoh memang di daerah gurun. Nah di daerah gurun itu kan memang sulit untuk mencari air. Nah setelah kita mencari di daerah ini kok tidak ada, memang tidak ada air. Nah boleh saat itu kita boleh bertayamum. Untuk yang kedua yaitu ada air, namun jumlahnya itu sedikit dan dibutuhkan untuk hal yang wajib seperti ketika kita mendaki gunung atau berpergian jauh. Nah di situ mungkin kita ketika berpergian kita cuma membawa sebotol minuman. Nah di saat itu tiba waktu sholat. Nah di situ botol itu kita bisa melakukan tayamum karena mungkin kita satu dalam keadaan kehausan dan hanya botol itu saja. Dan mungkin yang kedua ada kebutuhan yang lain seperti dibagi-bagi ke penumpang yang ada di atau teman-teman kita gitu. Nah itu boleh kita disarankan untuk tayamum karena jumlah airnya itu sedikit dan terbatas. Itu yang ketiga airnya itu ada, cuma kita dalam keadaan sakit dan dokter menyarankan untuk tidak menggunakan air. Maksudnya itu jika anggota badan yang kita sakit itu terkena air maka akan semakin parah atau gimana. Nah itu boleh kita untuk melakukan tayamum itu sendiri. Tayamum itu sendiri merupakan rukhsah atau keringanan bagi orang untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah SWT seperti itu. Nah untuk tata cara tayamum yang pertama yaitu niat. Ada yang tahu niatnya? Nah niatnya itu seperti ini. Nawaitu tayammuma istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, perlu diketahui untuk tayamum ini untuk melakukan sholat fardu itu setiap kita melakukan sholat fardu harus melakukan tayamum lagi. Nah, beda dengan sholat sunnah. Nah, ketika sholat sunnah itu bisa kita hanya menggunakan 1 kali tayamum itu sendiri. Nah, setelah itu, tata cara yang kedua yaitu tayamum itu yang pertama menggunakan tanah atau debu yang suci. Nah, cara kita mencari debu yang suci yang pertama itu kita cari tanah, setelah itu kita ayak. Nah, setelah itu kita ayak, keluarkan debu-debunya itu. Nah, setelah itu kita singkirkan. Setelah itu ini diibaratkan tempatnya ya, dan sudah diisi dengan debunya. Ya, kita ginikan tanah kita ke tanah. Setelah itu kita ginikan agar tidak ada debu-debu yang kasar. Untuk yang pertama kita basuh ke muka kita gini, gini. Nah gini atau bisa gini. Nah seperti itu. Setelah itu bersihkan. Setelah kita bersihkan, nah yang kedua kita basuh ke
tangan kita. Sama caranya. Ini, setelah itu gini kan. Nah, untuk tata cara yang di tangan ini, yang pertama sebelah sini kita bagi. Untuk yang setengah ini buat yang ini buat yang bagian luar sini. Nah, untuk bagian yang kedua gini kan. Nah, ini. Jadi kita bagi dua ya. Ini sama ini ya. Ini untuk bagian yang luar gini. Nah, ini ya. Ini. Nah, ini kita bagi dua. Ini bagian dalam. Itu sama yang gini. Usahakan sampai situ ya. Nih, gini ya. Sudah paham? Paham. Baik. Itulah tata cara tayamum. Itu yang ketiga yaitu mandi wajib. Yang pertama itu niat. Mbak Beli tahu niat mandi wajib? Tidak tahu. Belum kan jenengan sudah SMP belum? Belum. Nah, untuk ketika niat mandi wajib itu yang pertama yaitu nawaitu husla li rafa'il hadasil akbari fardhu lillahi sunnah atau fardu. Sunnah. Teruslah li rafa'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Fardu ya, karena wajib. Nah, seperti itu. Setelah itu, yang kedua yaitu menghilangkan najis yang terdapat di badan seperti darah atau air mani yang melekat pada tubuh kita. Nah, itu dibersihkan dahulu. Setelah itu kita basuh. Setelah itu disunahkan kita membasuh tangan setelah melakukan atau membersihkan bagian-bagian yang terkena najis itu sendiri. Setelah itu kita yang ketiga mandi atau menyiramkan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, ini disunahkan semua dari pada rambut itu terkena. Oke, seperti itu. Nah, pada saat mandi itu juga disunahkan membaca basmalah. Yang kedua, mencuci kedua tangannya sebelum dimasukkan ke bejana atau disiram. Yang keempat yaitu berwudu. Nah, ketika yang pertama kan kita niat dulu, setelah itu kita membasuh tangan, setelah itu membersihkan bagian yang terkena najis atau yang menempel, setelah itu kita siram, setelah itu kita cuci tangan lagi, setelah itu kita berwudu. Nah, berwudu ini sampai membasuh telinga saja. Nah, untuk kakinya itu bagian terakhir nanti setelah kita mandi membasuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu selesai. Nah, seperti itu baru kita disunahkan baru kita membasuh kaki seperti itu ya. Nah, seperti itu. Boleh kita ketika sudah membasuh semuanya pas kita mandi boleh kita sabunan dan sebagainya itu seperti itu. Bisa dipahami? Nah, baik, untuk pembahasan yang terakhir kita yaitu hikmah dari thaharah. Hikmah dari thaharah yang sendiri itu yang pertama, orang yang bersih itu akan terhindar dari segala macam penyakit. Karena kalau kita lihat contohnya ya, orang yang di jalan itu yang anak pang-pang itu kan, atau anak dalam lingkungan yang kumuh-kumuh itu kan mudah tersangkut penyakit karena kotor seperti itu. Nah, penyakit itu suka dengan yang kotor-kotor seperti itu. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang menjaga wudhu itu akan bersinar cahaya, akan bersinar nanti ketika dibangkitkan dari kubur. Nah, maka dari itu kita disunahkan untuk menjaga wudhu agar kita tetap dalam keadaan suci seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu dapat dijadikan sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, contohnya saja, masa kita membersihkan badan
kepada pacar ketika mau ketemuan. Nah seperti itu, masa kita mendekat kepada Allah kita dalam keadaan kotor. Nah itu seperti itu. Jadi menjaga toharo ini hikmahnya itu seperti itu, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan kita bisa khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Untuk yang keempat yaitu kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Ini sama seperti penjelasan yang pertama. Dan untuk yang terakhir yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup itu dengan lebih nyaman. Karena kita kalau dalam keadaan kotor atau kita belepotan atau gimana, kan kita kan nggak nyaman juga tuh dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah seperti itu. Mungkin itu saja pembelajaran yang bisa Bapak berikan untuk kali ini. Apa ada yang ditanyakan? Ada. Alhamdulillah Mbak Billy sudah paham. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, Bapak ingin memberikan motivasi kepada Mbak Billy dan teman-teman yang ada di rumah, karena kita dalam pembelajaran daring, agar kita itu dapat menjaga kebersihan badan, karena kebersihan itu merupakan pangkal dari kesehatan dan kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Nah seperti itu, jadi kita harus bisa menjaga kebersihan agar yang pertama tidak mudah terserang penyakit, terus kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan khusyuk dan menjalankan ibadah-ibadahnya dengan baik. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.